Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, banyak nikmat. Di antaranya adalah karunia iman, karunia Islam, karunia kesempatan, kesehatan, dan karunia yang tidak kalah penting juga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk menghadiri majlis ilmu yang di dalamnya dibahas maqala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya keimanan kita makin meningkat, yang dengannya ilmu kita makin bertambah, dengan harapan apa yang kita lalui akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lebih-lebih pembahasan kita ini, ikhwah sekalian, pembahasan yang berkaitan dengan hari-hari yang sangat besar, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa kita harus membahas tentang keutamaan satu waktu ataupun satu amalan? Karena dengan kita mengetahui keutamaan satu waktu, satu amalan, maka dengannya kita akan lebih mudah untuk terlecut dan termotivasi untuk mengamalkan amalan tersebut atau waktu yang memiliki keutamaan. Sehingga yang telah mengetahui keutamaan tentang pembahasan kita 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, diingatkan lagi. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mengetahui satu amalan kemudian mengamalkannya adalah suatu hal yang menjadi hal yang lumrah. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam berkata kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Kahfi ayat 67 dan 68. Nabi Khidir alaihi salam mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu untuk bersabar denganku, wahai Nabi Musa, kalimullah. Maka kata Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar dengan apa yang akan saya lakukan, padahal engkau tidak mengetahui ilmu dari apa yang saya amalkan. Ilmu saya dengan ilmu engkau itu berbeda. Sehingga ketika saya melakukan satu amalan-amalan, maka engkau tidak akan mampu bersabar. Sehingga apabila seorang ingin beramal dan mampu senantiasa beramal di atasnya, harus memiliki modal. Modalnya apa?
mengetahui dari keutamaan amalan-amalan tersebut atau waktu-waktu yang besar yang akan dia lalui. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10 ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah bahwasanya 10 malam adalah maknanya adalah 10 malam pertama atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, Asyurul Dzulhijjah. Para ulama berbeda pendapat. Ibn Katsir membawakan 3 pendapat. 10 hari pertama dari bulan Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang sangat banyak yang mana menunjukkan para salafus saleh mereka lebih condong kepada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nanti hadis-hadisnya akan kita sebutkan. Keutamaan yang kedua, bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari yang diketahui yang termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Hendaknya mereka menyaksikan dan melihat hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Hal-hal yang bermanfaat untuk mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Manfaat-manfaat untuk orang-orang yang mendapati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, baik itu manfaat dunia berupa mereka mendapatkan perniagaan, mereka mendapatkan daging korban, mereka mendapatkan untung, dan manafi'a al-akhirah. Adapun manfaat-manfaat akhirat, artinya ketika mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengannya mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka kalian makanlah dari sesembelihan-sesembelihan kalian dan berilah kepada fakir miskin dari sesembelihan-sesembelihan kalian. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya hari-hari yang diketahui dalam surat Al-Hajj adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah, dan Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai hari-hari yang diketahui, memiliki keutamaan yang besar. Karena di dalamnya ada amalan-amalan yang besar. Ada takbir, ada berzikir, ada sedekah, ada salat, ada puasa.
Dan ada ibadah yang tidak dilakukan kecuali di hari-hari tersebut. Apa? Korban dan ibadah haji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Itulah hari-hari yang diketahui, yang hari-hari yang diketahui tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan ketiga, bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah 10 penyempurna ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada Nabi Musa alaihi salam syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami janjikan kepada Nabi Musa alaihi salam 30 malam untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa dalam keadaan berpuasa. Sampai di hari yang ke-30, maka Nabi Musa alaihi salam menerima perintah dari Allah untuk menyempurnakan 10 malam berikutnya, 10 hari berikutnya untuk menerima wahyu dari Allah, untuk menyempurnakan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Bani Israel. Sehingga Allah katakan fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka genaplah pertemuan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Maka 10 hari tambahan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada Nabi Musa alaihi salam adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga di tanggal 10 Dzulhijjah maka sempurnalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan Dzulqa'dah sampai 30 Dzulqa'dah. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan kepada Nabi Musa alaihi salam 10 hari, yang dalam 10 hari ini Allah Subhanahu wa taala sempurnakan semua ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan yang keempat. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penyempurnaan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 81 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan wukuf di Arafah, di hadapan beliau ada 100.000 sahabat, para manusia yang menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh bayangkan, ini terjadi pada tahun berapa? 10 Hijriah. 10 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq
secara mengendap-endap, kemudian diburu oleh orang-orang Quraisy, kemudian ketika menuju kota Yathrib, kota Madinah, dalam keadaan memutar supaya selamat. 10 tahun kemudian menunaikan haji bersama dengan para sahabat 100.000 ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang pada hari itu bukanlah agama, maka pada saat ini pun bukanlah agama. Yang pada saat itu bukan suatu keyakinan, maka hari ini juga bukanlah suatu keyakinan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karuniaku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha untuk kalian al-Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai din, sebagai agama yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surga dan rahmatnya Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mencari ibadah dengan agama selain agama Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, siapa yang mencari dalam mendekatkan diri selain agama Islam, walaupun ikhlas, walaupun ibadahnya baik di mata masyarakat, di mata orang-orang, maka apabila jalannya bukan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ada orang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida." Wahai Amirul Mu'minin, satu ayat dalam Al-Quran yang kalian senantiasa baca, apabila turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami jadikan ketika ayat itu turun harinya sebagai hari perayaan. Akan kami jadikan sebagai hari yang besar, yang dengannya kita bergembira, dan setiap tahun kita rayakan hari tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah ahli perayaan. Tidak ada suatu momen pun kecuali mereka rayakan. Maka kata Umar bin Khattab, "Ayu ayat? Ayat apa yang kalian maksud? Ayat apa?" Maka kata si Yahudi ini, surat Al-Maidah ayat yang ketiga dibaca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Menunjukkan apa? Orang Yahudi tahu Al-Qur'an. Tahu, mereka mengenalnya dan mereka membacanya dan memahaminya. Akan tetapi mereka tidak beriman. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Qad arafna dzalikal yaum." Saya tahu hari ketika ayat ini, saya tahu. Wal makan alladzi nazalat fihi, dan saya juga tahu kapan ayat ini turun, jam berapa, saatnya kapan, dan di mana saya tahu. Wa huwa qaimun bi Arafah yaum Jumu'ah. Ketika ayat ini turun, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Ketika hari Jumat, ketika beliau menghadap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala turunkan
ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Pada tanggal 9-nya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada tanggal 11-nya di hari tasyrik Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kapan ayat itu turun, surat itu turun, para ulama mencatatnya dan menjelaskan kepada kita. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwasanya 10 hari pertama ini adalah hari yang paling memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan, keutamaan-keutamaan ini didapat karena kaum muslimin di hari-hari tersebut menunaikan amalan-amalan yang sangat besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul ayyami 'indallahi ayyamul 'ashr wala mathila lahun. Hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wala mathila lahu, yang tidak ada serupa dengan hari-hari tersebut. Sehingga para ulama mengatakan 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang paling afdal, mengalahkan bulan Ramadan, mengalahkan 10 pertama atau 10 pertama dari bulan Muharram. Karena ini Rasulullah mengatakan afdalul ayyami 'indallahi ayyamul 'ashr. Hari yang paling luar biasa, yang paling utama sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama. La mathila lahu, tidak ada yang menyerupainya. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan jihad fi sabilillah, amalan-amalan yang dilakukan di hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fi sabilillah. Ini jihad yang jihadnya ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jihadnya ini tidak diragukan bahwasanya hal tersebut adalah jihad yang syar'i, yang benar. Yang ketika berjihad, orang-orang yang berjihadnya itu antakuna kalimatullahi al-ulya. Mereka memiliki keinginan supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa menjulang tinggi. Bukan diri mereka dan nama mereka yang harum, bukan, akan tapi kalimat la ilaha illallah yang diagungkan. Jadi jihad yang benar-benar ikhlas. Ketika jihad ini dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah mengatakan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menambahkan, illa rajulun afara wajhahu bit-turab, kecuali seseorang yang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dia mati-matian sampai wajahnya itu dipenuhi dengan tanah. Artinya ketika berjihad dia tersungkur, wafat, mati syahid, kemudian tidak kembali kepada keluarganya, apapun juga dirinya tidak kembali, harta yang ia bawa pun tidak kembali kepada keluarganya, maka jihad yang level ini maka masih di atas daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang berikutnya, udah berapa ikhwan? 5, kalau nggak salah ada 15. Banyak ini.
Sekarang yang keenam ya. Keutamaan yang keenam bahwasanya 10 hari pertama adalah hari-hari yang paling afdal di dunia. Kalau yang sebelumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keenam 10 hari yang pertama adalah hari-hari yang paling afdal di dunia, yang paling memiliki keutamaan. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashri." Sesungguhnya hari-hari yang paling memiliki keutamaan di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan pertanyaan yang serupa, wala mithlahunna fi sabilillah, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah dari amalan-amalan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya lebih dicintai dan lebih agung hari-hari di dunia ini pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang ketujuh. Ini masih 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Belum nanti ada perincian-perinciannya, ikhwan. Perinciannya tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 Rasulullah katakan a'dhamu ayyamid dunya. Hari yang paling agung sisi Allah tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti kita sebutkan satu persatu. Ini masih 10 pertama dari bulan Dzulhijjah secara menyeluruh. Yang ke-7, bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh dilakukan di hari-hari tersebut daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah katakan, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, dengan membaca kalimat la ilaha illallah, dengan takbir, dengan Allahu Akbar, mengucapkan takbir, wat tahmid, dan mengucapkan alhamdulillah. Maka di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyatakan 10 hari pertama adalah hari-hari yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi, kanu yu'azzimuna 13, bahwasanya mereka ini senantiasa mengagungkan 10 yang 3. Ini mereka ini siapa? Mereka ini para sahabat. Karena perawinya yang menyatakan adalah Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi bernama Abdurrahman ibn Mili. Dia ini adalah seorang mukhadram. Apa mukhadram? Mukhadram itu orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup sezaman dengan Nabi. Dia tinggal di Kufah. Hidup sezaman dengan Nabi, bahkan bertemu dengan zaman jahiliyah. Bertemu dengan Nabi, bukan bertemu, maaf. Sezaman dengan Nabi akan tapi tidak bertemu, dan dia beriman. Sampai Rasulullah wafat dan dia tidak bertemu dengan Nabi. Persis seperti Najasyi. Tahu Najasyi? Najasyi Raja Habasyah, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akan tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mukhadram, seorang termasuk kalangan tabi'in, akan tapi yang lahir dan besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Uthman ini wafatnya pada tahun 95 Hijriah. Atau riwayat yang lain mengatakan tahun 100. Usianya berapa? 130 tahun. Usianya panjang. Minal mu'ammarin, orang-orang yang usianya panjang. Abdullah bin Abbas itu usianya masih di bawah beliau. Abdullah bin Umar usianya masih di bawah beliau. Bahkan Anas bin Malik usianya di bawah beliau. Padahal Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijriah. Abu Uthman An-Nahdi ini beliau belajar dari pembesar-pembesar sahabat seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Salman Al-Farisi. Maka beliau mengatakan kanu yu'azzimuna 13. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka ini sangatlah mengagungkan 10 hari yang 3. Ada 10 hari yang mereka agungkan. Al-ashrul awwalu minal Muharram, yang pertama 10 hari pertama dari bulan Muharram. Kemudian al-ashrul awwalu min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi para sahabat ini sangatlah mengagungkan sekali. Di 10 hari yang 3 ini mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada waktu kita sempatkan, di antara amalan-amalan yang kita itu dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak untuk berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bisa di rumah untuk beribadah, wa biha wa ni'mah. Kalau misalnya di rumah tidak sibuk dengan main HP, tidak sibuk dengan menerima telepon, tidak sibuk dengan meeting mendadak, ya di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa, ya di masjid dan semua alat komunikasinya dimatikan. Kemudian fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alat ini ketika kita baca Al-Qur'an lagi enak-enak ting ting, ya bener enggak? Nengok kita, mau tahu siapa nih? Nggak taunya cuma promosi apa, tapi ibadah kita yang nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala terputus dengan bunyi dering dari HP ini. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang besar. Anas bin Malik ini sahabat yang ketika Rasulullah datang usianya 10 tahun. Ibunya yang bernama Rumaisa atau Rumaisa, Ummu Sulaim, sangat cerdas sekali. Ketika kalangan Ansar itu Nabi datang, mereka memberikan hadiah kepada Nabi, macam-macam hadiah. Ummu Sulaim ketika dia mendengar Nabi akan datang, Anas bin Malik dipersiapkan di kader untuk bertemu dengan Nabi. Diajari membaca, diajari menulis, diajari menghafal. Sehingga ketika Nabi datang, orang-orang Ansar memberikan hadiah, Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik yang berusia 10 tahun. Ini menunjukkan anak yang cerdas, anak yang pintar itu dipersiapkan oleh orang tuanya. Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, wahai Nabi, orang-orang Ansar memberikan hadiah kepada engkau. Nih, saya memberikan hadiah kepada engkau. Anas bin Malik ini bisa menulis, bisa membaca. Dan pada saat itu keahlian yang langka loh. Orang Arab tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan sangat bangga dengan sifat tersebut. Karena mereka menunjukkan sangatlah mengandalkan hafalan mereka. Ini Anas bin Malik bisa baca, bisa nulis. Terimalah wahai Rasulullah sebagai orang yang berkhidmah kepada engkau. Sehingga Anas bin Malik berkhidmah selama 10 tahun dengan Nabi. Dan Ummu Sulaim pun menambahkannya, Rasulullah doakan Anas. Doakan. Didoakan oleh Rasulullah SAW supaya apa? Panjang umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya, dan masuk surga. Kata Anas bin Malik ketika akhir hayatnya, beliau sampai usia 100 tahun lebih itu.
Beliau mengatakan apa? Saya sudah dapat 3. Yang 3 ini saya dapat. Bahkan keturunannya sangat banyak. Beliau masuk ke kubur itu untuk memasukkan keturunannya ke kubur ini 40 orang. Dia masukkan, bisa jadi anak, bisa jadi cucu, dia masukkan. Saya sudah dapat 3, tinggal 1 apa? Apa? Masuk surga. Yang 3 dapat, tinggal 1 masuk surga. Harus mati terlebih dahulu. Anas bin Malik mengatakan, sahabat yang wafat pada tahun 93 Hijriah, beliau mengatakan, kana yuqalu fi ayyamil ashr. Dikatakan bahwasanya yang berkaitan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bi kulli yaumin alfu yaum. Setiap hari di 10 hari pertama itu senilai dengan 1000 hari. Allahu Akbar. Satu harinya menurut Anas bin Malik senilai dengan 1000 hari. Wa yaumu Arafah asyaru alaf. Adapun nanti hari Arafah nilainya itu 10.000 hari. Allahu Akbar. Ini para ulama yang mengatakan hal-hal tersebut sangat luar biasa sekali. Sehingga Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yang berkaitan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwasanya hari Jumat dan sholat Jumat di 10 hari pertama itu lebih afdal dari Jumat yang lainnya. Mengalahkan Jumat yang lainnya, mengalahkan Jumat di bulan Ramadan, mengalahkan Jumat di bulan Muharram. 10 hari pertama ketika seorang bertemu dengan hari Jumat, maka Jumatnya itu adalah Jumat yang paling afdal karena keutamaannya yang banyak. Kemudian di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah juga terkumpul di dalamnya 2 kehormatan. 2 kemuliaan, yaitu kemuliaan bulan suci, bulan haram, dan kemuliaan dari bulan haji. Karena amalan-amalan yang dilakukan di bulan-bulan haram itu kelipatannya sangat berbeda dari bulan-bulan yang dilakukan di selain bulan haram. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini adalah bulan haram. Ketika amalan-amalan dilakukan, maka itu lebih besar dari yang lainnya. Dan ketika bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Ramadan, maka 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka kelipatannya pun lebih besar lagi karena di dalamnya ada dua kemuliaan. Sehingga amal-amal saleh memiliki tingkatan yang luar biasa. Sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, hari Jumat ketika kita bertemu dengan hari Jumat di 10 hari pertama itu lebih besar dari Jumat yang lainnya. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha afdalu 'indallahi min asyri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Seperti Jumat tadi. Seperti misalnya seseorang ketika menghadiri majelis ilmu di 10 hari pertama dengan hari-hari yang lainnya, maka 10 hari yang pertama lebih dicintai oleh Allah. Saya ringankan lagi. Ketika seseorang mengambil air wudhu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya, maka di 10 hari pertama lebih dicintai oleh Allah. Lebih besar amalannya, lebih suci di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Kemudian anggaplah kita tambahkan ketika seorang sholat duha.
Salat duha 2 rakaat. Rakaat pertama baca Inna a'tainakal kautsar. Rakaat yang kedua dia baca An-Nasr. Ini idza jaa nasrullahi wal fath. 2 surat yang paling pendek. Betul enggak? Dia baca, dia salat 2 rakaat di 10 hari pertama dia lakukan. Dan apabila dia lakukan di luar 10 hari dari awal dari bulan Dzulhijjah, maka yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai. Walaupun bacaannya sama, tingkat keikhlasannya sama, bahkan gerakannya sama, akan tapi yang paling besar yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena ada 2 keutamaan tadi. Kan tapi ingat nih ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap keutamaan yang terkandung di dalam satu momen, satu hari, satu waktu, apabila disia-siakan, bahkan diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatannya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dilakukan di Yasmin beda ketika seorang melakukannya di Mekah. Apalagi ketika melakukan kemaksiatannya di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beda, lebih besar. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan sayyi'atu asyri Dzulhijjah a'zamu ithman minas sayyi'ati fima siwa dzalik. Kemaksiatan yang terjadi pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah maka lebih besar daripada yang dilakukan di luar bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Menunjukkan harus kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita bertahlil, untuk kita bertakbir, bertahmid, dan mengisi waktu-waktu kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ada hari Arafah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya hari Arafah itu adalah hari yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Buruj ayat yang ketiga, wa syahidiu wa mashhud, yang melihat dan yang disaksikan. Disebutkan yang termasuk disaksikan adalah hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berkaitan dengan keutamaan hari Arafah dengan menyebutkan ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang hari tersebut lebih besar dari hari Arafah. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan apa yang dilakukan oleh penduduk bumi kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat-malaikatnya, unzuru ila ibadi, kalian lihatlah kepada hamba-hambaku, qad atauni thu'shan ghubran, mereka hamba-hambaku telah datang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan rambut tidak rapi. Karena apa? Karena kecapean. Karena mereka datang untuk menunaikan wukuf di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ishhadu anni qad ghafartu lahum, kalian saksikanlah wahai para malaikat-malaikat, sesungguhnya mereka sudah saya ampuni keseluruhannya. Allahu Akbar.
Hari Arafat juga termasuk hari Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafat dan hari Arafah dan hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik itu adalah hari rayanya kami umat Islam. Harinya makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari Arafah kita disunnahkan untuk berpuasa. Adapun bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka disunnahkan untuk berbuka dan untuk mereka menunaikan wukuf di Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Yang berikutnya adalah keutamaan yang berikutnya yang terdapat pada hari yang paling ujung, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Disebut dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qar, kemudian adalah hari Qar. Hari Qar itu tanggal 11, 12, 13, hari-hari tasyrik. Dikatakan Qar artinya menetap, ketika orang-orang yang menunaikan ibadah haji menetap dan minap di Mina. Maka hari-hari tersebut adalah hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan hari yang paling besar? Seperti yang saya sebutkan, yang pertama karena amalan-amalan yang besar terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah maka ada amalan-amalan yang sangat besar. Yang pertama adalah kaum muslimin menunaikan kewajiban salat Id. Yang kedua, kaum muslimin berlomba-lomba untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan perbuatan mereka. Yang berikutnya yang menunjukkan 10 hari, tanggal 10 Dzulhijjah adalah yang paling afdal. Ini paling afdal di muka bumi. Paling afdal. Mengalahkan hari-hari yang lain. Karena setiap hari yang ketika Allah sebutkan memiliki keutamaan, yang paling utama itu hari yang paling terakhir. Sehingga malam Lailatul Qadar adanya di awal apa di penghujung? Penghujung. Kalau misalnya malam Lailatul Qadar adanya di malam pertama dari bulan Ramadan, cukup ibadah sekali kemudian berhenti. Tapi begitu adanya di penghujung, maka bisa jadi tanggal 11 Ramadan itu mulai sibuk nih dengan pembahasan-pembahasan, cari tiket, cari ini, cari ini. Tapi begitu tanggal 20 persiapkan diri lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara 11-20 biasanya kaum muslimin lebih sibuk bukber daripada tarawih. Benar enggak? Nah, begitu juga pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bisa jadi tanggal 1, 2, 3 semangat nih, ngaji terus.
Sholat sunnah nggak putus, sholat jamaah lebih dia tingkatkan. Biasanya azan baru jalan 10 menit sebelum azan sudah stay di masjid. Tapi begitu tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7 udah sibuk lagi. Maka ketika hari yang ke-10 haruslah itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari yang paling terakhir. Keutamaan yang berikutnya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah, mereka menunaikan ibadah-ibadah yang besar. Apa? Tawaf ifadah, rukun haji, kemudian melempar jamroh, kemudian apa lagi? Sa'i, kemudian mereka mencukur rambut mereka. Sehingga dikatakan bahwasanya dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Kalian berilah pengumuman, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada para manusia di hari haji besar. Sebagian orang menganggap hari haji besar itu apabila Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Bukan. Hari haji besar terjadi saban tahun. Dan setiap Idul Adha, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, maka itu dinamakan Al-Hajjul Akbar. Karena amalan-amalan rukun haji yang besar terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna a'zamal ayyami indallahi ayyamu yaumun nahri, hari-hari yang paling memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling besar adalah apa? Tanggal 10 Dzulhijjah yang paling ujung. Masih ada waktu Pak Adi? Masih, kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka amalan apa yang harus kita perhatikan? Ada amalan-amalan yang sifatnya umum, ada amalan-amalan yang menurut nas dikhususkan dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita fokus kepada amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama yang dianjurkan secara khusus, mungkin kecuali yang pertama. Yang pertama ini ketika kita melihat hilal di bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa melihat hilal. Akan tapi melihat hilal ini tidak hanya khusus di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan yang lainnya pun apabila kita melihatnya, kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini seharusnya kita hafal karena kita membacanya setiap bulan. Ketika melihat hilal kita berdoa dengan doa ini. Yang kedua, bersegera, berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam setiap amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian sudah kita baca. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha afdalu 'indallahi min asyri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah di mata para sahabat adalah amalan yang paling besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad fisabilillah adalah puncak tertinggi dari keimanan dan keislaman seseorang. Maka Rasulullah katakan bahkan mengalahkan jihad fisabilillah kecuali seseorang yang ketika berjihad
berjihad mati-matian, hartanya dan jiwanya dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bawah dari level itu, maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya bahkan disebutkan bahwasan Sa'id bin Jubair rahimahullah apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dari awal sampai terakhir, beliau itu beramal dengan amalan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan amalan-amalan yang beliau itu benar-benar mentok untuk melakukannya. Ngerti enggak? Jadi amalannya hatta maka dayak diru alai, amalan-amalan yang beliau habiskan tenaganya untuk beramal di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Bahkan sebagian para ulama beristinbat dengan hadis yang tadi saya bawakan, para orang berjihad itu mati-matian dan menghabiskan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Sebagian ulama beristinbat apa? Dan ini di atas dari kemampuan kita. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dianjurkan untuk menghabiskan uang bersedekah di jalan Allah. Mampu nggak kita? Mampu nggak? Buat para ulama dunia itu sangatlah hina, sehingga ketika mengambil istinbat dari hadis ini, mereka katakan apa? Menyedekahkan seluruh harta di jalan Allah, seluruh harta di jalan Allah, dalam rangka apa? Mendapatkan keutamaan di 10 hari pertama. Dan ini seperti yang saya katakan, kita tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian amalan yang berikutnya sesuai dengan hadis tadi adalah berjihad dan mencari syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syahadah. Mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi dia untuk mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Karena kita tidak boleh meminta perang, tidak boleh. Kata Rasulullah, wala tatamannu liqa'al adu, jangan kalian meminta kepada Allah untuk perang, jangan. Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Akan tapi bukan berarti kita tidak meminta mati syahid kepada Allah. Kita minta mati syahid. Kita diberikan taufik untuk mati syahid, sehingga bisa jadi kita mati di atas kasur kita, di atas ranjang kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala penuhi hajat kita untuk kita dikategorikan sebagai syuhada. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang luar biasa. Yang para sahabat itu geleng-geleng kepala. Apa? Ya Allah, saya minta mati syahid di kota Madinah. Saya minta mati syahid di kota Madinah. Para sahabat geleng-geleng. Ini peperangan terjadi, itu semuanya jauh dari kota Madinah. Dan pada saat itu Madinah sangatlah kuat. Tidak ada yang mungkin untuk menyerang kota Madinah. Bahkan imperium yang paling besar Romawi tidak mungkin. Tapi Allah kabulkan dengan cara apa? Ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sehingga dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang mati syahid di kota Madinah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hendaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Termasuk zikir, tahlil, tahmid, tasbih yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, mutlak. Tidak ada ikatannya. Begitu juga bertakbir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita di tempat kita, di rumah kita, ataupun kita berada di sekolah sunnah,
ataupun ketika kita di pasar, maka kita bertakbir untuk mengingatkan manusia di hari-hari tersebut adalah hari-hari yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya pergi ke pasar, bukan mau shopping, bukan mau belanja, bukan mau apa? Bertakbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga orang-orang yang sibuk dengan dunia, dengan belanja, dengan membeli, dengan jual, ingat, oh ini hari-hari yang besar, sehingga mereka pun bertakbir. Sehingga kaum muslimin bertakbir dengan takbirnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah seperti disebutkan oleh Thabit Al-Bunani. Para sahabat mereka bertakbir dan mereka semuanya mengagungkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Amalan yang keberapa lagi, kawan? 6 ya. Tuh, yang ke-6 saya sebutkan saja. Bersedekah dengan seluruh harta dan sebagian besar dari harta yang dia mampu. Dan ini seperti yang saya sebutkan istinbat yang sangat luar biasa dari para ulama, menunjukkan bahwasanya dunia di mata mereka itu sangatlah hina. Dunia bukan menjadi prioritas, bukan menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup adalah bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan mati di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang berikutnya adalah berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apabila disebutkan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, maknanya adalah makna secara ghalib, secara kebanyakan, artinya 9 hari saja. Hari yang ke-10 itu tidak dianjurkan dan dilarang untuk berpuasa. Adapun hari yang ke-9 buat orang yang di luar di luar Arafah, mereka disunnahkan untuk berpuasa dan ganjarannya pun sangat besar. Akan tetapi bagi yang menunaikan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah, maka mereka tidak berpuasa supaya mereka lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda pendapat tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari ini ataukah tidak? Sebagian besar istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman al-ashraqat." Saya tidak pernah mendapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari. Ada yang mengatakan 9 hari ini Rasulullah berpuasa 9 hari dari istri-istrinya Nabi itu maknanya Nabi berpuasa hari Arafah doang. Ada yang mengatakan 9 hari itu maknanya adalah Nabi berpuasa 9 hari dari 1 sampai 9. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hal tersebut. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika ada yang mengingkari, berarti yang mengingkari ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi. Adapun yang menyatakan Nabi melakukannya, maka itu tambahan ilmu. Sehingga orang yang tidak mengetahui diambil darinya orang yang mengetahui. Paham nggak? Dalam kaidah usul, al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan lebih diutamakan daripada orang yang menafikan. Karena orang yang menetapkan itu memiliki ilmu, mengetahui ilmu. Orang yang menafikan tidak memiliki ilmu. Paham sampai sini? Apa bingung? Paham ya, itu kaidah itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan, tinggal berapa menit lagi itu. Tiga ya.
Ya. Pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. Sebelum pertanyaan ini, masih banyak amalan-amalan yang dianjurkan secara syar'i yang berkaitan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Akan tapi waktu yang membatasi, semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa Nabi Khidir menyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak akan mampu bersabar saat menghadapi beberapa tindakan Nabi Khidir? Yang pertama, karena Nabi Musa alaihi salam itu memiliki syariat yang berbeda dengan syariat Nabi Khidir. Sehingga apa yang diketahui oleh Nabi Khidir alaihi salam tidaklah ada dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga ketika Nabi Khidir mengatakan engkau tidak mampu untuk bersabar dengannya, karena hal ini tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga saya sebutkan, apabila kita ingin bersabar dan mampu melaksanakan satu ketaatan, maka kita harus mengetahui ilmunya tersebut. Pertanyaan yang kedua, orang Yahudi mengetahui bahwasanya Quran surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi mengetahui ilmu agama namun tidak menjalankannya menjadi penyebab mereka tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar, orang Yahudi mengetahui tentang Nabi Muhammad. Bahkan mereka eksodus meninggalkan negeri Syam menuju kota Madinah dalam rangka apa? Menunggu Nabi akhir zaman. 20 tahun sebelum kelahirannya Nabi, ada raja Yaman yang bernama Tuba, Abbas Sa'id Tuban. Dia membawa pasukan yang sangat besar. 70.000 pasukan dia dari Yaman menuju ke Palestina, Baitul Maqdis. Singgah di kota Yathrib. Ini 20 tahun sebelum kelahirannya Nabi. Jadi 20 tahun sebelum kejadian gajah. Maka begitu singgah Tuba ini dengan 70.000 pasukan loh. Kemudian ada salah seorang dari anak raja ini yang dia main ke perkebunan korma, kemudian dibunuh oleh orang-orang Yathrib. Marah rajanya sambil mengatakan apa? Fa wallahi la uhlikanna Yathrib. Demi Allah akan saya ratakan bumi Yathrib. Maka terjadilah perang yang sangat hebat. Perang antara pasukannya Tuba dengan orang-orang Yathrib. Lama sekali. Perang yang sangat luar biasa. Pagi sampai matahari terbenam mereka bunuh-bunuhan. Di malam harinya orang-orang Yathrib menjamu orang Yaman. Hebat gak ya kawan? Pagi, jadi marahnya itu terbatas. Sampai waktu matahari terbenam mereka hilang marahnya. Ayo kita jamu dulu kalian. Enggak diracun, enggak perang. Sampai bermalam-malam, lama, lebih dari 1 bulan. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu tinggal di kota Madinah ketakutan. Mereka datang ke raja itu tersebut, mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan mampu membumi hanguskan Yathrib ini. Kata raja, kenapa? Emang kau meragukan saya? Tidak. Hadhihi ard muhajaru nabiyyi akhir zaman. Tanah ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang penuh kemuliaan. Tahu gak berarti? Tahu. Kaget rajanya. Gak bisa, gak bakalan bisa. Allah akan menghalangi niat engkau karena Allah telah tentukan Nabi akhir zaman yang memiliki kemuliaan yang sangat besar akan hijrah ke tempat ini. Mereka tahu. Tapi begitu tahu nabinya itu dari orang Arab, bukan dari keturunan Ishak, maka mereka pun hasad dan dengki. Mereka taunya ini, nggak taunya dari keturunannya Ismail. Jadi mereka mengetahui. Bahkan ada hadis-hadis yang sangat terperinci yang bisa jadi sebagian umat Islam tidak tahu, mereka tahu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kaum muslimin yang berperilaku seperti kaum Yahudi, yakni mengetahui agama namun tidak menjalankannya? Apakah mereka mendapatkan murka dari Allah? Ya. Orang-orang yang mengetahui ilmu
kemudian tidak melaksanakannya, maka mereka diserupakan dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengetahui ilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Cukup ya Pak? Semoga bermanfaat. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah itu datangnya dari saya dan syaitan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.